Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanan Imelda dengan NIM 22060159. Di sini saya akan mempresentasikan kurikulum di negara Filipina. Baik, langsung saja ke materinya. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan profil dari negara Filipina. Nama resmi dari negara ini yaitu Republik Filipina atau bisa disebut juga dengan Republic of the Philippines. Ibu kota dari negara ini yaitu Manila. Pemimpinnya yaitu Presiden Ferdinand Marcos Jr. sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang yaitu 2024. Mata uang dari negara ini yaitu peso Filipina. Luas wilayahnya yaitu 300.000 km persegi. Jumlah penduduk di negara Filipina ada 135.300 juta jiwa. Bahasa dari negara ini yaitu berbahasa Filipina, berbahasa Inggris ditambah dengan bahasa daerah yang ada di negara tersebut. Agamanya yaitu mayoritas penduduk beragama Katolik Roma, sekitar 80%, disusul oleh negara Islam dan agama lainnya. Itu dia profil dari negara Filipina. Selanjutnya ada sistem perkembangan pendidikan negara Filipina. Sistem pendidikan di Filipina dibagi menjadi beberapa jenjang, yakni yang pertama ada prapendidikan dasar 3-5 tahun, yang kedua ada pendidikan sekolah dasar 6 atau 7 tahun, yang ketiga ada pendidikan menengah 4 tahun, yang keempat ada pendidikan teknik atau kejuruan selama 2-3 tahun, dan yang terakhir ada pendidikan tinggi atau disebut juga dengan universitas. Sistem pendidikan di Filipina diatur dan diawasi oleh Departemen Pendidikan Filipina yang terbaru. Ia itu menerapkan bahwa di Filipina wajib belajar. Di negara ini ialah wajib belajar selama 13 tahun. 95,9% warga Filipina menganyam pendidikan sampai setara dengan SMA, termasuk yang terbaik di Asia. Indeks kualitas mahasiswa di Filipina memang masih rendah, namun produktivitas dan kualitas lulusan universitas-universitas di negara Filipina merupakan salah satu yang terbaik di negara Asia Tenggara. Meskipun pendidikan di negara Filipina telah lama menjadi model pendidikan bagi negara-negara di Asia Tenggara, lainnya karena dianggap yang terbaik. Namun beberapa akhir tahun terakhir sistem tersebut telah memburuk. Hal ini terutama berlaku di daerah terpencil dan daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Tak heran bila siswa yang berasal dari Filipina perkotaan cenderung memiliki skor mata pelajaran yang lebih tinggi daripada siswa di daerah Filipina pedesaan. Itu dia sistem perkembangan pendidikan di negara Filipina. Nah, selanjutnya ada kurikulum di negara Filipina. Juga telah mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pendidikan dan perkembangan global. Berikut gambaran dari perkembangan kurikulum Filipina dalam beberapa tahun terakhir. Yang pertama ada implementasi kurikulum K12 tahun 2012. Pada tahun ini, Filipina mengadopsi kurikulum K12 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menambahkan 2 tahun pendidikan menengah atau senior high school
yang mempersiapkan siswa untuk pendidikan tinggi atau di dunia kerja. Yang kedua ada revisi kurikulum 2015. Departemen Filipina DEP memerlukan revisi kurikulum K12 untuk meningkatkan implementasi dan memastikan relevansi materi yang diajarkan. Yang ketiga ada integrasi teknologi 2020. Dengan munculnya teknologi, kurikulum mulai mengintegrasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam belajar mengajar. Hal ini termasuk platform digital dan alat-alat pembelajaran daring, terutama selama pandemi COVID-19. Yang keempat ada pandemi COVID-19 pada tahun 2020 sampai 2021. Pada pandemi COVID, negara Filipina menyediakan penyesuaian besar dalam metode pengajaran sekolah di Filipina, beralih ke pembelajaran jarak jauh dan daring dengan memperkenalkan kurikulum modular yang memungkinkan siswa belajar dengan menggunakan modul cetak dan daring, memberikan fleksibilitas dalam proses belajar. Yang kelima ada reformasi berkelanjutan pada tahun 2002 sampai sekarang. Setelah periode darurat, kesehatan DEPED diperbaiki dan memperbaharui kurikulum agar relevan dan responsif terhadap kebutuhan siswa dan industri. Penekanan pada pendidikan karakter dan literasi digital juga semakin diperkuat dalam kurikulum ini. Oleh karena itu, perubahan dan pembaharuan kurikulum di negara Filipina mencerminkan respon terhadap tantangan-tantangan pendidikan baik lokal maupun global. Dengan fokus pada pengembangan kompetensi integrasi teknologi dan pendidikan yang inklusif, negara Filipina berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi semua. Untuk kedepannya diharapkan kurikulum tersebut berevolusi untuk memenuhi kebutuhan harapan masyarakat serta dunia kerja di negara ini. Baik, berikutnya ada kelebihan dan kekurangan kurikulum pendidikan di negara Filipina. Kurikulum pendidikan di Filipina memiliki struktur yang baik dan terintegrasi dengan sistem sertifikasi, namun masih ada tantangan dalam implementasi dan penyesuaian terhadap kebutuhan yang berkembang. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan kurikulum pendidikan di negara Filipina. Yang pertama ada kelebihan kurikulum di negara Filipina, yaitu yang pertama ada regulasi. Yang jelas kurikulum pendidikan di Filipina diatur oleh The Commission on the Higher Education atau CHED dan Professional Relegation Commission atau PRC yang memastikan adanya standar yang jelas dan struktur dalam pendidikan. Yang kedua ada keterhubungan dengan sertifikasi. Kurikulum pendidikan di Filipina dirancang untuk selaras dengan sistem sertifikasi kompetensi sehingga kelulusan di Filipina memiliki keterampilan yang relevansi dan siap mengikuti sertifikasi. Yang ketiga ada penyediaan provider atau CPD di negara Filipina menyediakan layanan Continuing Professional Development CPD yang membantu untuk mempersiapkan diri sebelum mengikuti sertifikasi, meningkatkan kualitas dan kompetensi mereka. Berikutnya ada materi uji kompetensi yang terstandarisasi. Materi uji kompetensi MUK disusun secara sistematis dan diperbaharui secara berkala, memastikan bahwa materi yang diajarkan tetap relevan dengan perkembangan terkini di bidangnya. Yang berikutnya ada sistem evaluasi yang terukur. Di Filipina menggunakan
klepko model untuk mengevaluasi hasil belajar yang mungkin pengukuran yang lebih baik, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh. Yang kedua ada kekurangan. Nah, kekurangan di negara Filipina terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada keterbatasan dalam implementasi. Meskipun ada regulasi yang baik, implementasi kurikulum di lapangan mungkin bervariasi dan tidak semua institut pendidikan mungkin mengikuti standar yang ditetapkan. Yang berikutnya ada keterbatasan dalam akses. Di Filipina memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas, terutama di daerah terpencil yang dapat mempengaruhi kesetaraan dalam pendidikan. Berikutnya ada keterbatasan dalam penyesuaian. Kurikulum mungkin tidak selalu menyesuaikan dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan industri yang mengakibatkan kelulusan kurang siap menghadapi tantangan baru. Yang berikutnya ada ketergantungan pada sertifikasi. Fokus yang kuat pada sertifikasi dapat membuat kurikulum lebih fokus pada persiapan ujian daripada pengembangan keterampilan praktis yang lebih luas. Yang berikutnya ada keterbatasan dalam kerjasama internasional. Meskipun ada kerjasama dengan negara lain seperti Thailand, pengakuan internasional terhadap sertifikasi Filipina masih terbatas yang dapat mempengaruhi mobilitas profesional. Itu dia kekurangan dan kelebihan kurikulum yang ada di negara Filipina. Nah, selanjutnya ada presentase dan anggaran untuk negara Filipina. Dalam konteks anggaran pendidikan di Filipina, data spesifik mengenai presentase anggaran pendidikan dalam total anggaran negara atau PDB, yaitu produk domestik bruto, secara langsung disebutkan dalam informasi yang diberikan terbaru pada tahun 2024, yaitu P,2 triliun atau 27 juta miliar. Namun dapat disimpulkan bahwa anggaran pendidikan merupakan bagian pendidikan dari belajar pemerintahan yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, negara Filipina memiliki porsi belajar pemerintahan yang meningkat dari tahun ke tahun dengan presentase belanja pemerintahan terhadap PDB yang berkisar antara 9,72% hingga 11,10% dalam periode 2010 sampai 2013. Meskipun dengan demikian, peningkatan anggaran tidak selalu diikuti dengan peningkatan indikator kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan. Dalam konteks pendidikan ini penting untuk dicatat, meskipun anggaran pendidikan meningkat, hasil yang dicapai dalam indeks pembangunan manusia atau IPM dan indikator pendidikan lainnya mungkin tidak menunjukkan pentingnya. Sebanding hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam efisiensi pengeluaran pemerintahan di sektor pendidikan yang juga diangkat dalam penelitian mengenai efisien pengeluaran pemerintahan. Selanjutnya, ada perubahan kurikulum di negara Filipina. Pada masa pandemi COVID-19, negara Filipina mengalami perubahan sistem pendidikan yang disebabkan oleh dampak virus tersebut. Meskipun kurikulum tidak mengalami perubahan formal, pemerintahan menerapkan pembelajaran jarak jauh sebagai respon terhadap situasi yang ada. Hal ini dilakukan untuk memastikan keberlangsungan pendidikan di tengah pembatasan yang diberikan.
Pemerintahan negara Filipina melalui Komisi Pendidikan Tinggi atau CHED mendorong penguatan pembelajaran online dan blended learning. Ini termasuk penggunaan berbagai platform untuk mendukung proses belajar mengajar, yaitu seperti radio komunitas, TV komunitas, Kuiper, dan Google Classroom. Namun, tantangan yang dihadapi termasuk kesenjangan dalam fasilitas pendidikan. Pelatihan tidak merata di situasi pendidikan teknologi dan kesulitan adaptasi di kalangan siswa. Ketersediaan listrik yang tidak merata dan masalah finansial keluarga juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Meskipun kurikulum formal tidak diubah, pendekatan metode pembelajaran di Filipina telah dimodifikasi untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi. Nah, adapun gaji guru di negara Filipina. Gaji guru di negara Filipina pada zaman pemerintahan Amerika Serikat pada tahun 1898 sampai 1946 rendah dibandingkan dengan gaji guru di Amerika Serikat. Kerajaan Amerika Serikat menghadapi kesungkaran untuk menaikkan guru-guru dari Amerika untuk mengajar di Filipina karena keimbangan mengenai keadaan keselamatan di pedalaman dan juga karena gaji yang ditawarkan tidak sebanding dengan gaji negara asal mereka. Pada tahun 1901, ketika sistem pendidikan baru diperkenalkan terhadap kekurangan guru yang berkelayakan di Filipina yang dikenal sebagai dengan pensionado, di mana pelajar-pelajar Filipina yang masih berpotensi dihantarkan ke Amerika Serikat untuk belajar dan kemudian kembali ke Filipina untuk berkhidmat atau mengajar sebagai guru atau dalam pengkhidmatan awam. Walaupun terdapat usaha untuk meningkatkan pendidikan dan memindah infrastruktur sekolah, masalah gaji guru yang rendah dan kekurangan guru berkelayakan tetap menjadi cabaran dalam sistem pendidikan di Filipina pada masa itu. Nah, itu dia yang dapat saya sampaikan mengenai kurikulum di negara Filipina. Mohon maaf bila banyak kata yang salah atau kurang kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat. Terima kasih banyak. Dadah.